Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi ini sudah kalian pelajari ya dulu di kelas 3. Nah, di kelas 3 itu kalian sudah belajar tentang ragam bentuk dan sumber energi. Kira-kira kalian masih ingat atau tidak nih? Nah, tahukah kalian kalau ternyata manusia tidak bisa menciptakan energi? Nah, untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya nih, energi kimia dari bensin yang bisa membuat kendaraan bermotor itu bisa bergerak. Selain itu, ada lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kira-kira kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain atau tidak? Nah, contoh yang lain tuh kalau di rumah kalian ada kompor listrik ya. Kompor listrik itu dari energi listrik ke energi panas, yaitu untuk memasak ya, mama kalian tuh memasak. Atau kalau pakai rice cooker juga ya. Jadi dari energi listrik diubah ke energi panas untuk memanaskan nasi, akhirnya nasinya bisa matang. Nah, seperti itu ya, contoh dari perubahan energi. Nah, sebelum belajar tentang perubahan bentuk energi ini, gimana kalau kalian berjalan-jalan terlebih dahulu di sekitar kalian dan mencari bentuk energi dan sumber energi yang ada di sekitar kalian? Bisa ditulis di buku kalian nih, apa yang kalian temukan. Nah, setelah itu, mari kita belajar lebih lanjut mengenai energi ini dan bisa kalian siapkan buku dan alat tulis agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dari materi hari ini. Jadi, apa saja sih perubahan energi di sekitar kita? Nah, jadi manusia itu memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu apa saja sih contoh-contoh dari perubahan bentuk energi tersebut. Nah, perubahan energi di sekitar kita. Nah, apakah kalian berhasil nih menemukan perubahan bentuk energi di sekitar kalian? Nah, kira-kira benda apa saja nih yang kalian temukan? Dan umumnya alat-alat buatan manusia itu adalah alat yang mengubah bentuk energi. Alat tersebut dibuat untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan manusia, juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, kira-kira bisakah kamu menebak masalah yang diselesaikan dari alat-alat yang di bawah ini? Oke. Yang pertama ada mobil. Nah, mobil itu merupakan energi kimia, yaitu dari bensin ya. Bahan bakar bensin itu kan energi kimia. Nah, mobil itu berasal dari energi kimia dari bensin diubah ke energi gerak. Kemudian ada TV. Nah, kalau TV ini dari energi listrik yang diubah ke energi bunyi dan cahaya. Jadi, TV itu kan menimbulkan suara dan juga gambar, yang mana gambarnya kan bercahaya ya. Jadi energi listrik itu pada TV terjadi perubahan energi listrik ke energi bunyi dan energi cahaya. Kemudian ada kipas angin. Kalau di rumah kalian ada kipas angin ya. Energi kipas angin itu dari energi listrik yang diubah ke energi gerak. Karena kipas angin itu kan bergerak ya. Apa yang bergerak? Ya, yang bergerak kan baling-balingnya, sehingga menghasilkan udara yang segar ya untuk kalian. Kemudian ada lagi rice cooker. Nah, rice cooker ini merupakan perubahan bentuk dari energi listrik ke energi panas. Coba kalau misal kalian sedang menanak nasi, terus ada uap-uap yang keluar tuh, itu kan panas ya. Dan panas itu yang membuat nasi kita bisa matang. Kemudian ada baterai. Baterai itu dari energi kimia yang diubah ke energi listrik. Dan kemudian ada juga sepeda.
yaitu dari energi gerak yang diubah ke energi cahaya, yaitu di lampu sepeda. Nah, sadarkah kalian nih, jika tubuh manusia itu juga bisa mengubah bentuk energi? Nah, manusia itu kan membutuhkan makanan ya. Bukan hanya makanan, manusia juga membutuhkan air. Jadi air dan makanan itu merupakan hal yang sangat penting ya untuk tubuh kita ya. Untuk sumber energi tubuh kita. Nah, energi kimia dari makanan itu diubah menjadi energi gerak sehingga kita dapat melakukan banyak aktivitas. Coba amati bagian tubuh kalian mana yang bisa melakukan aktivitas. Tangan bisa tangan dengan makan dan minum kalian bisa punya energi lagi. Dan bagian tubuh kita pertama tangan ya, tangan bisa untuk mengangkat apa ya, mengangkat meja, mendorong kursi dan sebagainya atau mengangkat benda lain. Kemudian juga ada kaki kita untuk berjalan ya, untuk bergerak. Nah, kemudian nih untuk belajar lebih lanjutnya, pada suatu alat ini bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali. Nah, tadi kan kita sudah belajar perubahan bentuk energi ya. Contohnya tadi TV. TV itu kan perubahan bentuk energi dari energi listrik ke energi cahaya dan bunyi. Kemudian tadi kipas angin ada energi listrik yang diubah ke energi gerak, itu kipas angin. Atau tadi rice cooker, itu perubahan dari energi listrik ke energi panas untuk memanaskan atau mematangkan nasi kalian untuk makan. Nah, itu kan perubahannya terjadi hanya satu kali ya. Jadi misalnya TV hanya satu kali tuh perubahan dari energi listrik ke cahaya dan bunyi. Atau rice cooker itu juga perubahannya hanya satu kali, yaitu dari energi listrik ke energi panas. Nah, ada nih benda yang perubahan energinya lebih dari satu kali. Contohnya pada baterai. Jadi pada baterai itu menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian akan diubah lagi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsi alatnya. Jadi ini prosesnya dua kali ya, perubahannya bukan hanya satu. Jadi tadi energi kimia pada baterai diubah ke listrik, dan dari listrik diubah lagi ke bentuk energi lain sesuai dengan fungsi alat. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu pada baterai tadi, energi kimia pada baterai diubah ke energi listrik, kemudian diubah lagi ke bunyi dan cahaya yang ada di handphone kita tuh. Di HP kita kan ada baterai ya, baterai. Terus kita bisa mencasnya dengan kabel kalau baterainya mau habis, dan diubah lagi di handphone itu bisa menghasilkan cahaya dan bunyi. Itu salah satu contoh perubahan energi yang lebih dari satu kali di HP kita ya. Jadi dari energi kimia di baterai diubah ke energi listrik dan menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Kemudian energi cahaya matahari. Cahaya matahari ini ya juga bisa diubah lagi menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Nah, panel surya ini menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Itu juga dua kali ya. Berarti energi cahaya matahari diubah ke energi kimia dan diubah lagi ke energi listrik. Nah, namun tidak semua energi itu bisa sepenuhnya kita ubah menjadi yang kita inginkan. Nah, mari kita lihat contoh perubahan energi yang ada pada mobil. Nah, jadi saat kita mengisi mobil dengan bensin ya, mengisi bensin, kita kan mengharapkan semua bensinnya itu akan berubah bentuk menjadi energi gerak. Tapi pada kenyataannya, sebagian energi itu akan berubah bentuk menjadi energi panas dan energi kimia yang ada dalam bentuk asap kendaraan. Jadi energi kimia nih pada bensin tuh tidak hanya menghasilkan energi gerak ya, tapi juga menghasilkan energi yang lain. Jadi kita tidak bisa mengharapkan ya, kalau pada mobil ini ya, kita tidak bisa mengharapkan semua bensin atau bahan kimia ini berubah bentuk ke energi gerak. Tapi juga ada energi lain yang terbentuk seperti energi panas dan energi kimia dalam bentuk asap kendaraan mobil tersebut.
Nah, kedua energi ini adalah energi lain yang dihasilkan saat mobil dipakai. Nah, kira-kira asap dan panas ini kita butuhkan gak sih saat kita sedang menyetir? Dan apakah ada energi dari bahan bakar mobil yang berdampak pada lingkungan? Nah, coba kalian bisa tulis di buku menurut pendapat kalian tentang hal ini. Nah, kemudian selain perubahan bentuk energi ini, kita juga ada fotosintesis, yaitu proses penting di bumi. Nah, manusia dan hewan ini kan, kita sebagai manusia dan makhluk lain seperti hewan, itu kan membutuhkan makanan ya sebagai sumber energi. Manusia akan memasak atau pergi membeli makanan, misalnya ke pasar atau ke warung dan sebagainya gitu ya. Dan hewan tuh akan bergerak mencari mangsa atau tumbuhan yang bisa dimakan. Karena hewan kan ada herbivora, pemakan tumbuhan, dan ada karnivora, pemakan hewan, dan omnivora, campuran ya, makan hewan dan makan tumbuhan. Nah, tapi bagaimana sih dengan tumbuhan itu sendiri? Nah, jadi tumbuhan itu tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Jadi kita sebagai manusia dan hewan gitu kan bisa bergerak-gerak bebas ya, bisa jalan ke sini, ke sana, bisa berpindah-pindah, tapi berbeda dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tapi, kira-kira gimana sih caranya ya? Nah, yaitu gimana sih cara tumbuhan mendapatkan makanannya, yaitu dengan fotosintesis ini. Nah, ketika lapar nih, kamu kan pasti akan ke dapur ya, atau kalau di sekolah atau di tempat kerja bisa ke kantin atau minta dibuatkan makanan. Nah, manusia dan hewan itu mendapatkan energi melalui makanan. Nah, gimana sih dengan tumbuhan? Jadi tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Nah, prosesnya ini dinamakan dengan fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan beberapa hal ya, yaitu ada cahaya matahari, kemudian air, dan karbon dioksida. Nah, cahaya matahari. Kemudian ada energi cahaya dari matahari itu diserap oleh daun nantinya. Kemudian klorofil, yaitu pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil, yaitu zat yang membuat tanaman berwarna hijau gitu ya. Nah, bahan klorofil ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil ini kan berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Karena itulah daun warnanya hijau ya, karena daun memiliki klorofil. Kemudian yang ketiga juga tumbuhan butuh air dalam proses fotosintesis ini. Jadi air yang tersimpan dalam tanah itu akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Kemudian karbon dioksida ini juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jadi karbon dioksida itu kalau kita bernafas dan menghembuskannya, nah kita kan bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkannya itu namanya karbon dioksida. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi karbon dioksida ini diserap oleh daun. Nah, gas ini merupakan gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Nah, karbon dioksida ini juga bisa dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nah, setelah semua bahan-bahannya ya, bahan-bahannya tadi kan cahaya matahari, air, kemudian ada karbon dioksida, itu maka terjadilah proses fotosintesis, yaitu setelah semua bahannya terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Nah, proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh manusia. Tidak terlihat oleh mata manusia kita yang bernama kloroplas. Dan fotosintesis ini kira-kira menghasilkan apa sih? Nah, hasil akhir dari fotosintesis ini yaitu yang pertama ada karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan ini disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Nah, kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Nah, jadi
ini lagi-lagi bermanfaat lagi untuk manusia ya. Tumbuhan kan menciptakan makanannya sendiri ya melalui proses fotosintesis ini, yang mana nantinya akan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuhan itu tumbuh ya. Tapi untuk sisanya bisa berbentuk buah atau umbi yang nantinya bisa diambil lagi atau dimanfaatkan lagi oleh manusia. Nah, selain karbohidrat ada oksigen, yaitu proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Nah, gas inilah yang dipakai oleh kita, oleh hewan juga untuk bernafas. Nah, jadi seperti itu ya. Mengenai materi perubahan energi yang tadi, energi itu bisa diubah bentuknya. Kemudian juga kita sebagai manusia dan hewan juga membutuhkan makanan dan air untuk sumber energi kita agar kita tetap bisa bergerak, tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Dan untuk tumbuhan sendiri, tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri, yaitu dengan proses fotosintesis, yang mana tumbuhan ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbohidrat untuk melakukan proses fotosintesis dan nantinya akan menghasilkan makanan atau karbohidrat dan oksigen untuk manusia dan hewan hirup. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat ditangkap dengan baik dan benar dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.